Hari ini Ang Didi nggak bahas di ayat ya. Hari ini kita akan berbicara tentang puasa. Puasa dan lagi-lagi puasa. Siapa tahu ada yang kalian belum paham, atau siapa tahu ada pertanyaan tentang puasa sebelum kalian melaksanakan ibadah puasa. Puasa berasal dari bahasa puasa, bahasa Indonesia. Nah, pasa. Kalau bahasa Arabnya saum atau qiyam. Secara bahasa artinya menahan. Secara istilah artinya menahan dari yang segala membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu pengertian puasa secara istilah, pengertian secara syariat agama Islam. Puasa itu ada puasa sunnah dan ada puasa wajib. Puasa sunnah adalah puasa yang dilakukan oleh Rasulullah maupun yang dianjurkan oleh Rasulullah secara lisan, atau maupun yang belum dilakukan oleh Rasulullah tetapi Rasulullah menunjuk itu puasa sunnah. Di antaranya apa? Puasa Arafah. Banyak puasa sunnah. Ada puasa Itsnain Khamis, ada puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Kenapa disebut Ayyamul Bid? Karena secara bahasa ayam artinya jago, bukan. Ayam artinya hari-hari. Berasal dari kata yaum, hari. Kalau hari-hari ayam. Ya. Ayyamul bid artinya putih. Karena tanggal 14, 13 dan 15 itu awan berwarna putih. Kenapa putih? Karena ada bulan purnama. Kalian titeni setiap kali pertengahan bulan Hijriah ya, bukan bulan Masehi, itu akan padang lenang. Nah, itu namanya Ayyamul Bid. 13, 14, 15 puasa silakan. Meskipun bertepatan di hari Jumat. Kayak kemarin bulan Sya'ban. Ya, Ayyamul Bidnya tanggal 15-nya di hari Jumat. Maka nggak apa-apa hari Jumatnya puasa. Terkecuali hari Jumatnya tidak di pertengahan bulan, maka tidak boleh berpuasa. Terkecuali dia berpuasa Daud dan bertepatan pada waktu itu dia mesti puasa dan hari Jumat, itu nggak apa-apa dia puasa sunnah. Ya, puasa sunnah apa lagi? Puasa Daud sudah. Puasa apa lagi? Puasa Arafah sudah. Puasa apa lagi? Puasa Asyura sudah. Wah, kita menginjak ke puasa yang wajib, puasa yang nggak boleh ditinggalkan kecuali ada uzur yang membolehkan untuk meninggalkan puasa tersebut. Ya, itu puasa Ramadan. Adapun puasa di luar daripada yang Angdi dijelaskan, itu bukan dari bagian syariat Islam. Banyak sekali. Mungkin kalian pernah ngalami. Karena kalian ingin menjadi sakti. Karena kalian ingin terbang di atas air. Karena kalian ingin meloncat dari satu desa ke desa yang lain tanpa menggunakan kendaraan tering. Akhirnya kalian puasa. Puasa yang tidak dijelaskan oleh Ang Didi. Maka itu bukan bagian dari syariat agama Islam. Tidak ada gunanya. Yang datang hanya jin, syaitan. Pada suatu ketika datang sakaratul maut, syaitan akan menghampiri kalian. Waktu hidup di dunia, aku telah banyak membantu kalian. Hari ini aku minta imbalan. Imbalannya apa? Imanmu saya cabut. Imanmu saya batalkan. Akhirnya engkau meninggal dalam keadaan kufur. Na'udzubillah.
Makanya jangan beramal di luar daripada amalan syariat agama Islam. Ya. Puasa Ramadan yang wajib berpuasa siapa? Setiap muslim dan muslimah yang punya dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia balik itu apa? Telah masuk cukup sampai dewasa, mukallaf, orang yang telah terbebani oleh syariat Islam, itu namanya mukallaf, balik. Laki-laki kira-kira kapan baliknya? Laki-laki menurut para alim ulama kurang lebih 15 tahun dia balik. Atau lebih tepatnya ketika dia sudah mengalami mimpi kejebur ngempang, itu diantaranya dia tanda-tanda sudah balik. Ya. Perempuan berapa tahun? Kalau sudah masuk masa haid. Dan rata-rata menurut ahlul fikih, masa haidnya perempuan itu biasanya 9 tahun dia sudah masuk masa haid. Maka pada waktu itu dia sudah balighah, sudah mencapai umur untuk dibebani ilmu syariat, untuk dibebani kewajiban syariat. Dia sudah wajib sholat, dia sudah wajib puasa. Ada orang yang balik umurnya sekabir tapi nggak wajib puasa. Kenapa? Karena pikirannya nggak ada. Kadang ada, kadang nggak ada. Hari ini ada, nanti sejam lagi nggak ada. Karena dia gila, hilang akal. Atau dalam bahasa fikihnya, dia belum tamyiz, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka meskipun dia dewasa, karena dia idiot, maka dia nggak dibebani puasa, nggak dibebani sholat, karena pikirannya nggak nyampe. Enak nggak? Hah? Iya. Makanya kalau kalian pengen nggak puasa, gabung dengan mereka-mereka yang di pinggir jalan. Ya. Kemudian untuk perempuan, dia harus nggak dalam keadaan haid atau nifas. Kalau dalam keadaan haid, nggak boleh puasa haram, wajib diqada di hari yang lain. Begitu pula dalam keadaan nifas. Apa nifas? Darah yang keluar sehabis melahirkan. Biasanya berapa hari? 40 hari. Harus tahu nih kalian siap jadi suami. Paling banyak biasanya berapa hari darah nifas? 60 hari. 2 bulan, lebih dari 2 bulan namanya darah istihadah. Dia tetap wajib melaksanakan puasa kalau dia mampu, sebab menyusui anak mungkin. Ya, dia wajib melaksanakan sholat. Laki-laki harus tahu nanti istrinya haidnya 20 hari, itu haid 15 hari, lebih dari 15 hari namanya darah penyakit, wajib dia sholat. Ya, kalian harus tahu masa suci di antara 2 haid itu 5 hari, 15 hari. Hang, lagi wingi kita kumari haid ya. Tapi mau kita metu maning, itu darah haid bukan, bingung kita nanti. Itu darah istihadah, darah penyakit. Karena masa suci di antara 2 haid itu minimal 15 hari. Nah, ada fikih khusus untuk perempuan, tapi laki-laki juga mesti tahu. Ya. Maka dalam puasa pun demikian, yang haid haram hukumnya untuk berpuasa, wajib diqada di hari yang lain. Kemudian siapa lagi yang nggak wajib berpuasa? Tadi kebalikannya, ya. Orang gila nggak wajib puasa. Orang yang masih kecil, anak kecil, nggak wajib berpuasa. Terakhir orang tua, maka dia nggak wajib qada. Dia hanya membayar fidyah selama hari yang ia tinggalkan. Karena kalau puasa
Kalau dikodok percuma, nggak bisa dia. Yang terakhir apa? Orang yang sedang sakit. Itu juga nggak wajib puasa. Sakitnya ada dua macam. Ada sakit yang punya harapan sembuh, ada sakit yang nggak punya harapan sembuh. Sakit yang punya harapan sembuh, maka dia wajib kodok. Sakitnya musiman. Sakit apa? Sakit panu misalnya. Nggak, panu mah cempleng, masa karena panu doang ninggalin puasa. Ya, itu panu tuh musiman. Ya. Hati-hati. Ya. Pokoknya sakit yang ada harapan sembuh lah. Kalian jatuh dari motor, kepentok kepalanya, ketendang sama moncong bebek, sakit kalian, gila sebentar, seminggu. Maka wajib kalian pada waktu itu. Ya. Orang yang pingsan, ya, kemudian seminggu kemudian bangun, dia wajib mengkodok puasanya. Ya. Orang yang sakit nggak punya harapan sembuh, dia nggak wajib kodok, bayar fidyah sama meskipun masih muda. Dia telah divonis oleh dokter bahwa umurnya tinggal 1 bulan. Tepat pada waktu itu datang bulan Ramadan, maka dia nggak wajib kodok puasa, dia wajib membayar fidyah. Itu artinya sakit yang tidak punya harapan sembuh. Ya. Kemudian apa lagi yang boleh tidak berpuasa? Musafir, orang yang dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat, jaraknya minimal 90 km atau minimal 80 km, maka dia boleh nggak berpuasa di hari itu, tapi wajib qada. Orang yang tidur wajib puasa, malahan enak tidur, puasanya pendek. Tidur ba'da subuh, ya bangun-bangun jam 5, puasa sejam doang. Allah, ada yang nggak begitu? Banyak. Kalau bulan puasa tuh tiba-tiba badan lemes aja ya, tidur. Ya. Puasanya sejam, sehingga jam 5 sampai jam 6 merdeka. Ya. Jam 5 ya tangi adus seger kan. Diuyup banyu sing gayung. Batal. Hah? Iya. Orang batal. Iya. Orang batal asal aja diuyup. Jangan dimasukin di kuping, nggak boleh. Hati-hati makanya ya mandinya. Ini nggak apa-apa diguyur, tapi bagian daripada kehati-hatian supaya nggak masuk tuh air ke hidung, ke kuping, ya, maka nggak diguyur, nggak apa-apa. Ya, jadi yang membatalkan puasa apa? Nomor 1, makan, minum, apa lagi? Alkohol. Yang pokok dulu, makan dan minum. Muntah dengan sengaja. Hah? Orang apa? Metu darah itu mitos ya, membatalkan puasa. Dulu dari kecil kita diburukin kalau keluar darah batal puasanya, enggak, itu mitos. Ya? Nangis batal puasanya, padahal lagi goro bang tua ya. Keluar darah apalagi kecelakaan itu nggak batalin puasa. Keluar darah secara sengaja atau pada waktu zaman Nabi namanya bekam, itu hukumnya makruh, nggak sampai batal. Artinya kalau bisa dia jangan dibekam di waktu puasa. Tapi kalau memang mesti bekam darurat nggak apa-apa, itu nggak batal puasanya, hanya sampai batasan makruh. Ibnu Umar pernah bekam waktu berpuasa. Ya. Ini salah satu dalil mengeluarkan darah secara sengaja itu nggak membatalkan puasa, cuma hukumnya makruh. Apa tuh makruh? Nggak sempurna puasanya. Maka kalau bisa pengobatan yang mengeluarkan darah, kalau memang bisa dihindari, jangan di waktu siang hari.
apalagi kebacok sikile. Nah, itu nggak batal, cuma kuat beli. Sikile kebacok tetap puasa lanjut coba. Oh. Ora batal lamunan minum. Nah, ya. Hah? Ingus nggak apa-apa, asal jangan disedot aja. Ya, gila, batal. Murtad, keluar dari agama Islam, dia sedang puasa, otomatis puasanya batal. Kemudian yang khilafiyahnya, yang agak rumitnya yang membatalkan puasa, masuknya cairan atau apapun itu melalui rongga badan, diantaranya hidung, mulut, telinga, terus masuk sampai ke kerongkongan, itu batal puasanya. Hah? Nggak ada, ini bukan rongga ya kalau lewat sini-sini ya. Ya, ini bukan rongga badan. Ngapain kamu kentut di dalam air? Kalau puasa tuh hindari renang. Kelelep nginum banyu batal. Ya. Ya, jadi puasa itu awas ya, hindari perkara-perkara yang rentan membatalkan puasa seperti renang. Ya, kalian nggak ada gunanya juga kentut dalam air, ngapain? Bukan, nanti bolongan bokongnya tuh, anusnya tuh ya, ketika menarik masuk lagi ke airnya. Hindari ya, ada banyak mudarat ketika berenang dalam keadaan berpuasa, hindari ya. Apalagi yang batalin puasa, suntik batalin puasa nggak? Suntik ini hukum dasarnya ini, kalau angdi dilihat dalam kitab-kitab fikih kontemporer, itu hukum dasarnya makruh suntik, nggak sampai membatalkan puasa. Bisa hendak yang pelan dulu. Awas ya. Suntik ini hukum dasarnya dalam fikih kontemporer mazhab Syafi'i itu hukumnya makruh. Artinya kalau bisa jangan suntiklah waktu puasa. Tapi ulama membagi lagi suntik ini. Ada yang suntik batalin puasa, ada yang makruh. Suntik yang batalin puasa itu kalau suntiknya berupa suntik supaya badan kita kuat, supaya kita ini sehari nggak makan tetap seger. Itu nggak boleh, itu batalin puasa ya. Kalau suntik untuk obat itu hanya makruh saja. Itu fatwa para alim ulama ya, kontemporer, para alim ulama masa kini, ahlul fikihnya. Muntah dengan sengaja, hati-hati, itu juga batal ya. Muntah disengaja. Makanya kalau wudhu ketika puasa, kumur-kumurnya jangan terlalu dalam, atau ya, kumur-kumur nggak apa-apa karena bagian mulut ini bagian luar, tapi jangan terlalu dalam, khawatir muntah atau khawatir airnya masuk ya. Hidung juga jangan dimasukin ketika berpuasa, istinsyak nggak usah lah, masukkan kumur-kumur, istinsyak atau masukkan air ke hidung ketika berpuasa, jangan dilakukan ya, cukup di luarnya aja begini. Nggak usah, kan sunahnya begitu ya. Atau kalian wudunya gini, wudu itu sunahnya masukkan air ya, keluarin bagian sini lagi. Ya. Iya, termasuk juga kalian jangan, harus hindari ya pengobatan-pengobatan yang memasukkan cairan ke mata ketika berpuasa ya, hindari
untuk menghindari syubhat meskipun khilafiyah di kalangan para alim ulama tentang batalnya puasa ketika memasukkan cairan ke mata. Itu hindari untuk menghindari syubhat. Ya, cairan di telinga. Ora apa-apa, salah jadi lamut. Batal. Ya beli. Ya. Keringetan ora apa-apa, wajar manusiawi, ora keringetan penyakit gitu. Ya. Air ludah ditelan batal nggak? Air ludahnya udah ada di sini, batal nggak? Batal. Air ludah kalau masih dalam rongga mulut nggak batal ditelan lagi. Ya. Tapi kalau udah keluar, lewatin bibir atau ada di luar bibir, kalian telan lagi, maka hukumnya batal. Ya, hati-hati. Iya. Ora, idue masih anan ning kene mawa. Kecuali idue wis anan jaba, di met maning dileg maning. Heeh. Nyicipi makanan batal nggak? Batal. Hah? Cuma di lidah. Makruh ya? Nggak boleh. Makruh. Makanya kalau dicicipin itu cepet diludahin. Apa maning? Ora batal. Masa gini? Hah? Itu diantara hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, dan hal-hal yang memakruhkan ketika kalian berpuasa. Banyak tidur juga hukumnya makruh ya. Ketika berpuasa itu kalian banyak tidur, itu hukumnya makruh. Meskipun nggak batal puasanya. Ya. Jadi jangan banyak tidur, tetap aktivitas seperti biasa. Yang membuat kita kuat itu Allah. Yang membuat badan kita segar itu Allah, bukan makanan. Jadi waktu puasa itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meyakini perkara yang hakikat, perkara yang sebenar-benarnya, bahwasanya yang membuat segar badan kita Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.